Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dapat kita syukuri. Di antara wujud syukur itu hendaknya kita pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah adalah bukti ketaatan kita, bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, dan yang lebih utama tentu dilaksanakan di masjid. Terlebih lagi malam ini kita lanjutkan dengan tausiah, yang ini juga bagian daripada melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi, belajar, mencari ilmu. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keberhasilan di dunia ini, hendaknya orang tadi juga berilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di akhirat, fa'alaihim bil ilmi. Orang tadi juga mesti berilmu. Artinya apa? Ilmu itu sangat penting. Sampai Nabi kemudian melanjutkan, wa man aradahuma fa'alaihim bil ilmi. Kalau ingin sukses dua-duanya, dunianya sukses, akhiratnya juga sukses, maka kuncinya juga ilmu. Maka dalam agama kita belajar itu sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kita masih di buayan orang tua kita, masih dalam timbangan orang tua kita, sesungguhnya kita sudah mulai belajar. Sampai kapan belajar itu selesai? Ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat, artinya kita sampai meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hal penting untuk kita fahami dan kita mengerti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada diri kalian, setiap kita itu ada mudghah.
ada segumpal darah yang kata Nabi, idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal darah tadi itu soleh, baik, bersih, sholahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadil jasadi kullu, dan apabila segumpal darah tadi itu rusak, kotor, bermasalah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyya, ketahuilah bahwa segumpal darah itu kata Nabi adalah al-qalbu, hati manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran penting dari hadis ini? Yang pertama, bahwa setiap kita Allah karuniakan yang namanya hati. Semua kita tanpa terkecuali. Mungkin ada orang terlahir cacat fisiknya, tidak ada tangannya, atau tidak ada kakinya, atau pendengarannya, atau penglihatannya, tapi hati ada. Nah, selain itu, yang menarik untuk kita uraikan nanti adalah keberadaan hati pada diri manusia ini punya peranan yang sangat penting. Betapa penting hati itu, ternyata keberadaan hati itu mempengaruhi baik tidaknya seseorang itu berawal dari apa? Hatinya. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mendalami apa yang mesti kita jaga di dalam hati kita agar hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa baik, sehingga dengan hati yang baik tadi mudah-mudahan diri kita juga menjadi orang-orang yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan di dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa? Mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi jelas, jiwa yang bersih, hati yang bersih itu membawa kebaikan, membawa keberuntungan. Sebaliknya, jiwa yang kotor, hati yang kotor itu membawa kepada kerugian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat. Hal ini diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat tadi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama, paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia, itu seperti apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu mahmumul qalbi
wa suduqil lisani. Dua hal yang kata Nabi menjadi ciri orang yang paling utama. Pertama kata Nabi adalah mahmumul qalbi, hati yang selamat. Orang yang paling utama adalah orang yang memiliki hati yang selamat. Yang kedua, saduqul lisani, orang yang punya lisan yang senantiasa berkata benar dan jujur. Dua itu yang kata Nabi, siapa yang punya dua hal ini, maka orang tadi menjadi orang yang paling utama. Ketika Nabi menjelaskan dua hal, mahmumul qalbi dan saduqul lisani, kemudian sahabat tadi bertanya kepada Nabi. Qalu, mereka bertanya ulang kepada Nabi, saduqul lisani na'rifuhu, wahai Rasulullah, untuk syarat saduqul lisani kami faham. Makna dari kata saduqul lisani yaitu lisan yang jujur, perkataan yang benar, yang jujur, kami mengerti. Nah, yang kami belum tahu dan minta dijelaskan olehmu ya Rasul adalah mahmumul qalbi. Apa yang kau maksud dengan mahmumul qalbi? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Menjawablah Nabi, huwa at-taqiyun naqiyyu. Yang aku maksud dengan mahmumul qalbi, hati yang sehat, hati yang selamat adalah at-taqiyyu, hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-naqiyyu, hati yang benar-benar bersih. Jadi mahmumul qalbi itu kata Nabi taqiyun, hati yang bertakwa, naqiyun, hati yang bersih. Kemudian Nabi menguraikan lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la isma fihi, hati yang di dalamnya tidak ada noda-noda dosa, wala baghya, hati yang tidak ada di dalamnya rasa dendam, ya, wala ghilla wala hasada, tidak ada kezaliman dan tidak ada hasad di dalamnya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di antara ciri orang yang hatinya selamat, yang pertama adalah hati yang bertakwa kepada Allah, yang kedua hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati yang disebutkan Nabi dalam hadis ini? Disebutkan ada 3. 1, wala baghya, hati yang tidak suka melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi hati yang bersih, hati yang selamat itu adalah hati yang pemiliknya ini tidak suka melakukan kezaliman kepada orang lain, tidak mau menzalimi orang lain. Kecilkah, beratkah, sedangkah, dia berusaha menjauhi menzalimi orang lain. Apa contohnya menzalimi orang lain tuh? Banyak sekali Pak contohnya. Banyak sekali. Kalau dia seorang pedagang mengurangi timbangan,
atau melebih-lebihkan timbangan. Itu zalim. Dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka mereka orang-orang yang menimbang tadi. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau dia beli, misalnya beli apa? Beli apa Pak? Musim apa sekarang? Musim mangga. Nah, musim mangga. Nukar sekilo. Nukar sekilo. Harga sekilo 25.000. Dibayarlah 25.000, mestinya dapat berapa? Sekilo. Tapi kalau dia yang beli nggak mau itu sekilo, gimana caranya biar timbangannya lebih dari 1 kilo? Tapi kalau dia yang menimbang untuk orang lain, dia akan berusaha mengurangi takarannya. Dibayarnya 25.000 sama pembeli, oleh penjual yang mestinya dapat sekilo, dikuranginya kada sampai sekilo. Zalim nggak itu? Zalim. Orang yang seperti itu berarti hatinya tidak bersih. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati yang bersih itu orangnya nggak suka melakukan kezaliman, wala baghya, tidak mau melakukan perbuatan zalim. Yang kedua, wala ghilla. Ghillun, apa itu ghillun? Penyakit hati yang paling berbahaya ini. Ghillun, pendendam. Dan dendam, sulit memaafkan kesalahan orang lain. Tidak hanya sulit, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang tadi sudah minta maaf, tidak mau memaafkan. Ini diantara ciri orang yang hatinya belum selamat. Kalau mau selamat, hendaknya hati kita jauh dari sifat pendendam. Orang dendam itu sulit untuk bisa bahagia, Pak. Kalau di hati manusia ini masih ada sifat pendendam, sulit baginya untuk bahagia. Apalagi kalau ditambahi lagi dengan sifat ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, wala hasada. Hati yang bersih itu jauh dari hasad. Apa itu hasad? Iri hati. Apa iri hati itu, Pak? Orang biasa menyebutnya dengan SMS. Senang melihat orang lain susah, dan susah dia kalau melihat orang lain senang. Itu iri. Lihat tetangganya mobil baru, gelisah dia itu. Gelisah, iri. Nah, iri ini ada beberapa levelnya. Level yang paling bahaya itu tidak saja tidak suka kalau orang lain dapat nikmat, tapi dia juga berusaha gimana nikmat itu hilang dari pemiliknya. Itu hasad yang paling bahaya, Pak. Level yang paling tinggi. Tidak saja dia tidak senang kalau orang lain dapat nikmat, tapi juga ia berusaha gimana nikmat itu hilang dari itu. Nah, gimana caranya? Apakah kemudian lisannya memfitnah? Apakah kemudian diwujudkan dengan mencelakainya? Nah, gimana caranya? Kawannya naik pangkat, dia nggak naik, sakit hati.
Gimana caranya? Biar turun atau hilang. Nah, itu hasad tuh. Nah, penyakit-penyakit hati seperti ini harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang jauh-jauh. Karena ternyata Pak, penghuni surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga itu tidak ada satupun di antara mereka yang punya hasad. Ya. Tidak ada penyakit hasad. Karena kalau orang di hatinya masih ada hasad, itu nggak bisa bahagia. Lihat orang sukses, nggak senang dia. Tapi kalau orang lain melihat orang lain susah, malah senang dia. Oke, kita bacakan ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang gambaran kehidupan surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Inna, sesungguhnya, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, mereka itu nanti akan tinggal di dalam surga yang di dalamnya ada jannat, taman-taman yang indah, wa uyun, mata air yang jernih, yang indah. Senang tak lihat keindahan manusia itu? Senang Pak. Keindahan ini digambarkan oleh Allah dengan apa? Taman dan mata air. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, bahagia tak kita? Bahagia. Tidak saja tanaman yang indah membuat bahagia, lihat manusia yang indah pun bahagia kita. Yang indah itu gimana? Ya yang cantik, yang ganteng, senang kan Pian? Bukan hanya Pian, kita semua. Itu kesenangan indrawi. Semua kita senang dengan keindahan. Keindahan inilah yang mempengaruhi hati manusia menjadi bahagia, senang dia, gembira dia. Udkhuluha bisalamin aminin, kata Allah, penduduk surga itu ketika mau masuk surga disambut oleh penjaga-penjaga surga yang begitu ramah dan sopannya menyambut para calon-calon penghuni surga sambil berkata, udkhuluha, silahkan kalian masuk ke dalam surga, bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan dan keamanan. Damai Pak, senang mereka, disambut dengan malaikat dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kedamaian. Ini tentu berbeda dengan malaikat penjaga neraka ketika menjaga calon-calon orang yang mau masuk neraka. Tidak. Nah, yang menarik adalah di ayat berikutnya ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di surga itu tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, yang membahagiakan, dihiasi dengan keindahan-keindahan, dan itu memang salah satu fitrah manusia, bahagia ketika melihat sesuatu yang indah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ada satu hal lagi yang bisa membuat manusia itu akan bahagia. Apa itu? Ketika hatinya bersih, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati.
Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa naza'na ma fi sudurihim, dan sungguh telah kami cabut, telah kami hilangkan ma fi sudurihim, segala apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang Allah hilangkan dari dada orang-orang penghuni surga? Min ghillin. Ghillun itu rasa iri, hati, dengki, gak ada lagi. Ini salah satu hal yang membuat penduduk surga itu bahagia dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang akan tinggal di surga itu Allah hilangkan dari hatinya segala macam bentuk iri, dengki, dendam, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami telah hilangkan dari dada-dada mereka apa? Min ghillin, segala penyakit hati, rasa iri, rasa dendam dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanan, sehingga para penduduk surga itu ikhwanan, saling bersaudara. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, Pak? Manusia ini akan bagus persaudaraannya bila satu dengan yang lainnya tidak saling menyimpan penyakit hati. Itu kata kuncinya, Pak. Sulit kita itu bersaudara bila mana di antara kita itu masih ada yang menyimpan penyakit-penyakit hati. Masih ada iri, masih ada dendam. Sulit untuk bisa ikhwanan, bersaudara. Ini berbeda dengan orang-orang yang telah masuk surga. Kata Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu bersaudara, bisa duduk bareng, ngopi bareng. Emang ada kopi di surga? Ada. Ada. Apa aja ada. Kata kuncinya di ayat ini apa? Ala sururin mutaqabilin. Mereka bergembira, surur. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Saya maknai, ya, ngobrol dekat, hangat gitu. Bisa. Tapi kalau orang di dalam hatinya bermusuhan, ada penyakit-penyakit hati di situ disimpan, maka sulit dia seperti ini. Orang kalau masih ada hasad, lagi tidak bertegur sapa, lagi ada penyakit hati di situ, marah, dendam, ketemu tuh nggak enak, Bang. Bahkan berusaha gimana caranya biar nggak ketemu, lawan sidin. Nah, ada nyaman benar lawan sidin, nggak kayak gitu. Ketemu di gang, kemudian ngalah dulu gang sebelah. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Muak bener aku lawan sidin tuh, kayak gitu. Nggak mau duduk bareng. Kenapa? Ada penyakit hati. Coba kalau orang itu nggak ada sakit hatinya di situ, dia akan enak bercerita, dia akan enak ngobrol. Kalaupun ada salah, wajar, Pak, manusia, nggak ada di antara kita yang nggak punya salah. Maka buka dada kita untuk mau memaafkan, dan itulah ciri hati yang bertakwa tadi. Wal 'afina 'anin nas. Hati orang bertakwa itu hati yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Untuk apa kita menyimpan dendam? Yang rugi malah kita, Pak. Hasad itu kata Nabi dalam sebuah hadisnya, itu seperti bahayanya, itu seperti api yang bisa menghabiskan kayu bakar. Pelan tapi pasti habis itu nanti. Itu jangan disimpan, karena dia seperti api yang menghabiskan apa yang dia bakar.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit hati ini sudah ada sejak dari dahulu, Pak. Bukan hanya sekarang. Sejak dari dahulu. Termasuk penyebab dosa pertama terjadinya pembunuhan itu karena hasad, Pak. Siapa di muka bumi yang pertama kali melakukan pertumpahan darah? Anaknya Nabi Adam. Qabil membunuh si Habil. Tahu sebabnya apa, Pak? Ada hasad di hatinya. Karena istrinya Habil ini lebih cantik daripada istrinya si Qabil. Mestinya aku sama dia. Kenapa adikku malah sama dia? Ada hasad, Pak, gak terima. Masuk setan. Dia lampiaskan hasadnya itu dengan melakukan pembunuhan, dibunuh saudaranya. Makanya di antara ayat Al-Quran yang berisi mengajarkan kepada kita berlindung dari keburukan orang-orang hasad, surah apa itu, Pak? Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai ada ayatnya, Pak, khusus mengajarkan kepada kita berlindunglah dari gangguan orang-orang yang penyakit hati hasad ada padanya. Karena bahaya. Orang hasad itu bahaya. Dia gak senang melihat kita bahagia, tuh. Senangnya kalau kita menderita susah. Itu SMS tadi tuh, Pak. Ya, senang melihat orang lain susah. Dan dia akan susah kalau orang lain itu senang. Ternyata ini bahaya. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq," berlindung dari segala hal yang buruk dari apa yang telah Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk Allah. Nah, termasuk yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindunglah kepada Allah dari orang-orang yang hatinya ada hasad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Quran surah Al-Hijr ini ayat ke-47 kita dapat mengambil satu pelajaran penting, bahwa ternyata penduduk surga itu hatinya telah dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah ghillun, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, nggak ada lagi. Kalau ada ini, sulit manusia untuk bisa bersaudara, bisa berkawan baik, itu sulit. Tapi kalau sudah hilang itu tadi, insya Allah ikhwanan, mereka akan bisa saling bersaudara sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah kelompok kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah orang-orang beriman yang tinggal di Madinah. Mereka ini adalah orang-orang mulia,
sampai kemuliaannya, kebaikannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa di antara bentuk keistimewaan kaum Muhajirin dan Ansor ini, Pak? Persaudaraannya, Pak. Mereka itu sebelumnya gak pada kenal, Pak. Yang satu dari Mekah, yang satu dari Madinah. Tidak ada hubungan keluarga, tetapi mereka bersatu dalam keimanan. Mereka bersaudara dengan luar biasa, mengalahkan saudara kandung. Mereka nggak ada hubungan darah, tetapi mereka bisa bersaudara luar biasa. Persaudaraannya sampai dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata salah satu rahasianya kenapa itu bisa terjadi, karena di dalam hati mereka tidak ada ghillun, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada. Karena itulah yang hari-hari dia minta kepada Allah. Doa itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa itu? Yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka tuh imannya belakangan. Ada yang lebih dulu beriman. Nah, mereka orang-orang Muhajirin dan Ansor ini berdoa. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Nah, yang menarik adalah kata berikutnya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Wala taj'al, ya Allah, jangan engkau biarkan di dalam hati-hati kami ini ghillal lil ladzina amanu, ada rasa ghillun kepada saudara-saudara kami yang seiman. Jangan engkau biarkan sifat pendendam itu ada di dalam hati kami. Jauhkan kami, ya Allah, dari penyakit-penyakit hasad, iri, dengki kepada saudara-saudara kami. Itu yang diminta oleh siapa? Kaum Muhajirin dan Ansar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain memintakan maaf untuk dirinya, untuk saudaranya, juga minta agar dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak persaudaraan umat Islam. Ini penyakit masih tantangan besar buat umat Islam, karena tidak sedikit kelompok satu dengan kelompok lainnya saling bermusuhan. Ada rasa dendam, bila keadaan sama lalu bermusuhan. Nah, ini harus dikoreksi. Jangan biarkan penyakit hati itu bersemayam di dalam hati kita. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allah itu maha penyantun dan juga maha penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lagi firman Allah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 89 sebagai penutup dan bahan renungan buat kita semua. Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah nanti ada hari di mana harta, anak yang selama ini kita cari, kita banggakan, itu tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang baik. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bisa membersihkan hati kita. Kalau ada rasa-rasa iri tadi, mulai dibersihkan. Ada dendam lawan saudara, lawan keluarga, lawan tetangga, teman kerja, kita buka pintu maaf kita lepaskan saja, plongkan saja. Insya Allah dengan demikian hati kita bersih dan kita akan mudah mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan lebih dari itu, insya Allah orang-orang yang qalbun salim tadi, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.